Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Wina dari Akina Sora. Sebelumnya kita kemarin udah belajar gimana sih cara nembak pakai bahasa Jepang. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih kalau orang Jepang tuh pacaran. Siapa tahu nih teman-teman kalau ada yang lagi ngincer suka sama orang Jepang siapa gitu, bisa jadi referensi pacarannya orang dari negara lain termasuk Indonesia ya. Sama kalau orang Jepang pacaran gimana sih? Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu kokuhaku. Kemarin kita juga udah belajar tentang kata ini, kokuhaku atau confession, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan pengakuan. Tapi kalau dalam konteks ini itu kayak nembak gitu ya, kokuhaku. Orang Jepang biasanya tidak akan pernah merasa benar-benar jadian kalau belum ada yang namanya kokuhaku. Jadi beda tuh, mungkin kalau kebiasaannya orang Eropa atau Amerika bisa ngedate berapa kali terus udah aja tiba-tiba merasa jadian aja. Atau di Indonesia mungkin sekarang juga kayak gitu kali ya, nggak sadar udah sering keluar bareng, ya udahlah kita jadian aja gitu ya. Nah, kalau di kalau di Jepang itu benar-benar harus ada yang namanya kokuhaku, harus ada yang nembak dulu. Kalau nggak akan resmi gitu. Yang pertama itu ya. Dan bedanya lagi, kalau di negara-negara lain itu kan kayak seperti ada tuntutan tidak tertulis bahwa cowok harus maju duluan, cowok harus nembak duluan. Bedanya kalau di Jepang, cewek nembak duluan tuh biasa banget gitu. Atau mungkin kayaknya di Indonesia sekarang udah mulai kali ya, banyak yang cewek nembak duluan. Iya gak? Menurut kalian gimana? Tapi aku belum pernah sih. Gimana? Sensei-sensei yang lain udah pernah nembak duluan? Iya. Iya, jadi kalau di Jepang tuh nembak yang nembak cewek itu biasa. Mungkin udah sering lihat juga kali ya di anime atau di drama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, kebiasaan pacaran orang Jepang yang kedua adalah bayar sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia mungkin ya, kebanyakan cowoknya yang bayarin gitu. Mungkin, nggak tahu. Nah, kalau di Jepang itu kebiasaannya kalau sebelum menikah, masih pacaran, itu biaya ngedate-nya, mau itu makan, tiket, itu biasanya akan dibagi dua, bayar sendiri-sendiri. Walaupun bukan berarti nggak ada cowok yang bayarin ceweknya, bukan berarti kayak gitu juga, cuman kebiasaannya itu adalah bayar sendiri-sendiri. Jadi biaya ngedate itu tidak 100% dibebankan kepada cowoknya, kecuali emang cowoknya mau kali. Yang ketiga ini aku kaget sih waktu nyari ini dan nemu poin ketiga ini, yaitu pentingnya hari Natal buat couple. Mungkin untuk teman-teman yang merayakan yang namanya Natal itu kan dirayakan bersama keluarga gitu ya, karena hari besar, hari raya. Cuman kalau di Jepang karena mungkin bukan berupa hari raya keagamaan ya, cuman kalau buat mereka kayak budaya aja. Jadi hari Natal itu buat orang-orang Jepang harus dihabiskan berdua dengan pasangan. Ini aku baca juga ada cowok Amerika cerita gitu. Salah satu yang dia kagetin dengan pacaran dengan cewek Indonesia lagi. Cewek Jepang adalah ketika waktu Natal dia ditelepon ibunya, taunya cewek Jepangnya marah karena menurut dia hari Natal itu cuma dihabiskan berdua gitu. Nah, biasanya kalau waktu Christmas Eve atau malam Natal itu mereka pergi ke tempat-tempat yang spesial, entah itu dinner atau pokoknya ke tempat-tempat fancy lainnya, bukan ke tempat ngedate seperti biasanya. Itu kebanyakan. Kalau misalkan nanti dapet cewek atau cowok Jepang yang nggak kayak gitu, berarti ya syukurlah. Ya nggak harus merayakan Natal berdua doang gitu. Buat teman-teman yang merayakan Natal ya. Oke, kita masuk ke poin yang keempat. Yang keempat itu adalah, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu tentang Valentine's dan White Days. Jadi kalau Valentine mungkin nggak tahu deh. Kalau di sini kayaknya kebanyakan cowok gitu nggak sih yang ngasih cewek atau saling. Nah, kalau di Jepang mungkin teman-teman udah tahu, itu yang ngasih coklat itu adalah ceweknya ke cowok yang dia suka atau ke pasangannya. Nah, nanti baru waktu tanggal 14 Maret atau pas White Day itu waktunya cowoknya yang ngasih balasan. Gak harus coklat sih biasanya, kayak kasih hadiah gitu.
gitu. Jadi Valentine 14 Februari itu ceweknya yang ngasih coklat ke cowoknya, terus nanti balasannya di hari White Day 14 Maret cowoknya yang akan kasih hadiah balasan ke si cewek gitu. Poin berikutnya tadi keberapa ya? Kelima, pertemuan dengan orang tua. Nah kalau di kita mungkin biasa kali ya, cowok misalnya ngejemput kita ke rumah ketemu orang tua, padahal maksudnya belum terlalu serius, masih pacaran biasa. Nah kalau di Jepang tuh beda banget. Jadi ketika udah bertemu dengan orang tua pasangan itu benar-benar kayak udah serius yang akan mau nikah gitu. Jadi kalau misalkan masih pacaran biasa, itu biasanya mereka nggak akan ketemu sama orang tua si pasangannya. Jadi ntar kalau misalkan kalian punya pasangan orang Jepang, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau mau ketemu sama orang tua itu benar-benar udah benar-benar serius. Garis bawah, benar-benar serius. Jangan cuman main-main aja. Jadi ini yang bikin mungkin shock juga kali ya buat orang Jepang ketika kalau mungkin di negara lain kenalan sama orang tua pasangan tuh biasa. Sedangkan kalau buat orang Jepang tuh udah benar-benar sakral dan serius banget. Gitu. Itu poin penting juga. Poin keenam, dari beberapa sumber yang saya baca, jadi pasangan-pasangan Jepang itu biasanya atau kebanyakan ya, mungkin nggak selalu, itu sangat menjaga privasi gitu. Jadi nggak akan sembarangan, contohnya buka-buka handphone pasangannya apalagi tanpa izin. Itu yang mungkin itu yang bisa ditiru kali ya. Nggak tahu gimana sih orang pacaran. Saling, kalau di Indonesia gimana, saling ya udah. Tapi kalau setahu aku sih kalau di Indonesia kayak password Instagram, password apa gitu kadang suka tuker-tukeran ya. Nah kalau di Jepang tuh itu kayak buka HP aja tuh enggak. Bahkan aku punya teman orang Jepang juga, si pasangannya itu bahkan nggak tahu ini wallpaper handphone si ceweknya gitu. Jadi menjaga itu gitu. Kalau benar nggak ada izin, kadang walaupun diizinin juga kayak nggak mau gitu loh, karena mungkin menurut mereka ya masih pacaran gitu. Dan ini balik lagi ya, kebanyakan, mungkin ada yang nggak kayak gitu, tapi kebanyakan atau biasanya tuh gitu. Oke. Selanjutnya tadi yang keenam, yang ketujuh di Jepang itu biasa untuk pergi ngedate-nya itu dari pagi. Kalau kita kayaknya dari sore malam gitu nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Nah kalau di Jepang itu kayaknya biasa, misalkan hari Minggu tapi dari pagi gitu sampai siang atau sampai sore. Jadi biasa banget untuk pergi ngedate di pagi hari. Itu yang agak berbeda mungkin dengan budaya pacaran di beberapa negara lain termasuk di Indonesia. Setahu aku di Indonesia kayaknya kebanyakan juga malam ke sore gitu. Nggak tahu kalau yang seharian sama pacarnya. Kalau di Jepang gitu ya. Jadi biasanya dari siang, pokoknya dari hari masih terang atau dari pagi sampai siang atau sampai sore gitu. Dan yang terakhir, ini juga sering kita lihat kayaknya di anime atau di drama, bahwa kalau budaya pacarannya orang Jepang itu ketemuan dan pisahnya itu di stasiun. Buat mereka yang nggak punya kendaraan sendiri ya, biasanya mereka akan ngedate-nya tuh pakai kereta gitu. Nah mereka tuh janjian ketemuannya di stasiun, ntar pisahnya juga di stasiun. Jadi nggak ada budaya yang kayak ngejemput ke rumah, terus ntar diantar lagi ke rumah. Mungkin bukan nggak ada ya, cuman kebanyakan itu akan janjian di stasiun. Biasanya untuk menghemat waktu, kan mereka sangat menjaga waktu ya. Jadi udah ketemuan di stasiun mana, lalu nanti mereka akan pergi bareng ke lokasi si tempat ngedate-nya itu gitu. Jadi ada tapi jarang kayaknya yang anterin, kecuali emang udah kemalaman. Biasanya kalau kemalaman kalau cowok baik suka mau tuh menawarkan buat nganterin si ceweknya ke rumah gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih, walaupun di Indonesia, apakah ada beberapa budaya pacaran Jepang yang kalian terapkan bersama pasangan? Iya, ditunggu komennya ya. Atau jangan-jangan ada yang punya pacarnya orang Jepang terus aku nggak kayak gitu kok sama pacar aku, boleh juga ditulis di kolom-komen, karena kita nggak ada yang pacaran sama orang Jepang juga, jadi nggak tahu. Nah itu tadi beberapa poinnya, 8 ya, tadi ada 8 poin budaya pacaran di Jepang atau dengan orang Jepang tuh gimana sih. Mungkin bisa buat jadi referensi buat teman-teman semua kalau lagi ngedeketin cewek atau cowok Jepang.
Video kali ini sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa nontonin video kita yang lainnya juga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk belajar bahasa Jepang bersama Akina Sora. Jane.